Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di pelajaran Al-Qur'an. Kali ini kita akan bahas bab 5 yang temanya adalah bahaya zina dan LGBT dalam pandangan Islam. Kita lihat yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama, pentingnya menjaga moralitas dalam Islam. Yang kedua, zina dan LGBT adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Tujuan dari bab ini adalah memahami bahaya perbuatan tersebut dari perspektif Al-Quran. Yang berikutnya surah Al-Isra ayat 32. Ini suratnya boleh kalian bacakan ya nak. Kita akan bagi per kelompok, kita bagi tugas, dan juga nanti ada yang baca ayatnya dan juga ada yang baca terjemahannya. Kemudian kita lihat juga nanti tajwid-tajwid yang tergandung dalam surah Al-Isra ayat 32 ini ya. Kemudian juga isi kandungan dari surat ini nanti akan kita lihat ya, akan kita bahas dan kita bagi per kelompok untuk tugasnya. Yang berikutnya adalah dampak negatif zina. Ya, yang pertama, moralnya rusak. Ya, artinya adalah hilangnya rasa malu dan harga diri. Berikutnya, keluarganya hancur. Nah, jadi keluarganya pasti hancur. Perzinahan merusak hubungan suami istri. Yang berikutnya, kesehatan, potensi penyakit menular seksual. Yang terakhir, sosial. Jadi ada dampak sosial ya. Dampaknya terhadap sosial, meningkatnya anak luar nikah, ya, pelecehan dan kekerasan. Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Nah, ini ada juga kisah Nabi Lut ya nak, tentang kisah Nabi Lut. Yang pertama ayat 80-81 isinya adalah kaum Lut melakukan homoseksual. Nah, ini landasannya ya atau dalilnya dalam Al-Qur'an tentang LGBT. Kemudian ayat 82 sampai 83 yaitu menolak dakwah Nabi Lut dan ingin mengusirnya. Kemudian di ayat 84-nya Allah menghukum mereka dengan hujan batu. Nah, ini luar biasa ya, sudah ada pelajaran dikisahkan oleh Allah terhadap kaum-kaum terdahulu. Kesimpulannya LGBT adalah perilaku menyimpang yang sudah ada sejak dahulu, ditolak dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga nak di surat Al-A'raf ayat 85-87 ya, menunjukkan pola kaum yang menolak kebenaran. Ya, jadi mereka menolak kebenaran. Kemudian LGBT bukan hanya soal orientasi pribadi, tapi melanggar hukum Tuhan, membawa kerusakan sosial jika dibiarkan. Nah, ini berdampaknya luar biasa ya. Berikutnya bahaya LGBT dalam Islam. Yang pertama, melanggar fitrah manusia, sudah pasti ya nak, karena Allah hanya ciptakan laki-laki dan perempuan. Mengundang murka Allah, ini juga sudah pasti, landasannya ada di surah Al-A'raf ayat 84. Kemudian merusak tatanan sosial dan generasi masa depan. Berikutnya, dapat menjadi penyakit sosial jika tidak dicegah. Ini berbahaya luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah solusi dan sikap umat Islam. Yang pertama, perkuat pendidikan akhlak sejak dini, ya, menjaga pandangan dan pergaulan. Nah, ini solusi ya, supaya tidak terjadi yang tadi, ya, LGBT dan lain sebagainya. Menghindari konten pornografi. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, sekarang zamannya sosial media ya, luar biasa memang pengaruhnya terhadap moral dan akhlak anak-anak kita. Yang berikutnya adalah beramal ma'ruf dan nahi mungkar dengan bijak, ya, mengajak dengan kasih sayang bukan kebencian. Nah, sebagai penutup dari bab ini adalah yang pertama, Islam tidak membenci perilaku tapi perbuatannya, ya. Berikutnya, zina dan LGBT bukan hanya dosa pribadi tapi ancaman masyarakat. Nah, ini di masyarakat juga sangat berbahaya, nah, nggak ada orang yang suka. Ya, mari jaga diri, keluarga dan generasi dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Nah, jadi makanya kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu semuanya sudah ada. Ya, mana yang dilarang, mana yang tidak boleh, ini sudah ada. Allah sudah memberikan petunjuk semua tentang kehidupan kita, semua dalam Al-Quran. Demikian ya nak, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.